Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Jamilah, lalu ada Talita Nur Aisyah Syahda, dan yang terakhir yaitu ada Putri Sehaimi. Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang pati alami, pati dari bahan indigenous Indonesia, dan fungsi pati di produk pangan. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu ada pati alami, bahan indigenous, pati dari bahan indigenous, dan fungsi pati di produk pangan. Yang pertama yaitu ada pati alami. Pati merupakan salah satu karbohidrat yang berjenis polisakarida dan banyak dijumpai pada tanaman. Pati terbentuk dari dua polimer utama, yaitu amilosa dan amilopektin, yang secara histologis, pati banyak terdapat pada sel yang berbentuk butiran kecil atau biasa disebut dengan granula. Pati alami yang bersumber dari berbagai macam tanaman dalam pengaplikasian produk pangan memiliki sifat yang dapat membatasi penggunaannya. Jadi, tidak semua pati dapat dikonsumsi dalam pembuatan produk pangan. Selanjutnya, yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah bahan indigenous. Bahan indigenous sendiri itu merupakan seluruh bahan-bahan yang digunakan dan didatangkan langsung dari petani atau produsen sehingga dapat ditelusuri asal-usulnya dan terjaga kualitas keamanan pangannya. Dalam hal ini, bahan indigenous itu merupakan bahan yang berasal dari Indonesia. Nah, sayuran indigenous merupakan sayuran asli daerah yang telah banyak diusahakan dan dikonsumsi sejak zaman dahulu, atau sayuran introduksi yang telah berkembang lama dan dikenal masyarakat di suatu daerah tertentu. Contoh sayuran indigenous antara lain ada kemangi yang dimanfaatkan daunnya sebagai lalapan, terus ada juga kemikir yang dimanfaatkan daunnya sebagai lalapan juga, terus satu kecipir, koro, gambas, paria yang sebagian besar dimanfaatkan buahnya sebagai bahan sayuran. Next. Nah, di sini kami mengambil pangan pisang mulu babe dan sagu yang merupakan pati dari bahan indigenous Indonesia. Yang pertama ada pisang mulu babe. Pisang mulu bebe. Maaf. Pisang mulu bebe itu adalah salah satu komoditas buah tropis yang berpotensi di Indonesia, khususnya di daerah Halmahera Utara yang memiliki peluang sebagai salah satu bahan diversifikasi pangan. Potensi ini didasarkan pada kandungan karbohidrat, mineral, vitamin, dan kandungan serat yang memenuhi persyaratan sebagai komoditi pangan. Yang kedua, ada pangan sagu. Nah, sagu ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat di Maluku dan Papua yang tinggal di daerah pesisir. Sagu itu biasanya dimakan dalam bentuk papeda yang semacam bubur. Nah, sagu sendiri dijual sebagai tepung curah maupun yang dipadatkan dan dikemas dengan daun pisang. Selain itu, saat ini juga sagu bisa diolah menjadi mie. Next. Selanjutnya ada fungsi pati pada produk pangan. Aplikasi pati sangat bervariasi pada berbagai produk pangan. Setiap produk pangan memiliki karakteristik seperti tekstur dan juga rasa yang berbeda. Menurut Arfa dan Sudarminto 2014, adanya pati pada bahan pangan memiliki fungsi untuk memperbaiki tekstur dan CMC yang bersifat menyerap air, sehingga tekstur makanan padat menjadi merekat. Oleh karena itu, penggunaan pati sangatlah penting dalam menentukan karakteristik pada setiap produk pangan. Next. Fungsi pati pada produk pangan itu yang pertama pada produk permen.
Ada dua jenis pati yang biasa digunakan dalam pembuatan pati, yaitu pati dengan kadar amilosa tinggi dan pati dengan viskositas rendah. Yang kedua ada fungsi pati pada produk bakery. Fungsi pati pada produk bakery adalah untuk menahan air dan memperbaiki tekstur. Pati juga dapat memperbaiki struktur produk, meningkatkan volume, meningkatkan daya simpan, dan mencegah pemisahan partikel-partikel. Dan yang terakhir ada fungsi pati pada produk susu. Fungsi utama pati dalam pembuatan produk susu yaitu sebagai pembentuk tekstur, penstabil, dan juga pengental. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.